Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali kita datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ini hidup kami memerlukan Engkau. Mengalirlah Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, seperti air yang mengalir. Kami merindukan Engkau. Terus mengalir di dalam hidup kami. Menguasai hidup kami. Mengendalikan hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami serahkan firman-Mu. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Biarlah apa yang kita dengar hari ini itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam hidup kita, mari senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Senantiasa kita berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita belajar bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya sampaikan adalah menjadi saksi Kristus.
Kita buka dulu ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Hanya satu ayat saja saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ayat ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan melalui ayat ini ada janji, ada tugas. Apa janjinya? Jelas dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Lalu tugasnya apa? Menjadi saksi Kristus. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu menjalani panggilan Tuhan ini. Kita merasa lemah, kita merasa takut, kita merasa khawatir. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan Roh Kudus supaya kita itu dimampukan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus bukan hanya soal berkhotbah di mimbar saja, benar? Tetapi menghadirkan kasih Kristus itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yes. Dan dari ayat ini kita bisa belajar beberapa poin. Poin yang pertama, yaitu menerima kuasa. Kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki rasa takut, kita memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita, keberanian. Amin. Kuasa Roh Kudus membuat kita mampu untuk hidup benar dan menjadi saksi Tuhan. Tetapi kadang kita ini merasa bahwa kita ini tidak mampu menghadapi masalah hidup ini. Kita takut untuk bersaksi. Kita mudah untuk menyerah. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Seperti lampu yang tidak akan menyala tanpa aliran listrik. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup orang-orang percaya tanpa Roh Kudus akan kehilangan kekuatan rohani. Benar? Lampu bisa indah bentuknya, tetapi tanpa aliran listrik tetaplah gelap. Roh Kudus adalah sumber kuasa yang membuat hidup kita ini bersinar bagi Tuhan. Amin. Yang kedua yang bisa kita pelajari, dipanggil menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti menunjukkan siapa Yesus itu melalui perkataan dan tindakan kita. Contoh, ada seorang anak yang dia tuh selalu berkata jujur. Walaupun akhirnya dia dihukum karena mengakui kesalahannya. Dan gurunya heran dan bertanya mengapa ia tetap jujur. Dan kata anak itu, dia berkata, karena saya mengikuti Yesus. Dari sikap sederhana itu, anak tersebut sudah menjadi saksi Kristus. Benar? Nah, Tuhan Yesus mau kita orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjadi saksi-saksinya yang mau katakan amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, kesaksian itu dimulai dari yang terdekat. Yesus berkata, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, kesaksian itu dimulai dari tempat terdekat terlebih dahulu. Keluarga kita, sahabat, lingkungan kerja, tetangga, lalu meluas kepada semua orang.
Tuhan ingin kita setia di tempat yang kecil sebelum dipercayakan hal yang lebih besar. Saya kasih contoh, seperti batu yang dilempar ke air. Lingkarannya dimulai dari titik kecil, lalu semakin melebar. Benar? Begitu juga kesaksian hidup kita. Yuk dimulai dari rumah, lalu menyentuh lingkungan sekitar, dan akhirnya bisa membawa dampak luas bagi banyak orang. Setarik kesimpulan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu memberi kekuatan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi, dan kesaksian dimulai dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi hati yang mau dipakai Tuhan. Yang hidupnya mau dipakai Tuhan. Yes. Mari tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, bahwa Roh Kudus itu memberi kekuatan buat kami semua orang-orang yang percaya. Dan tentunya setiap kami orang yang percaya Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi saksinya. Dan kesaksian itu Tuhan kami mulai dari kehidupan kami sehari-hari. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau melakukannya Tuhan. Dimulai dari keluarga kami Bapa, kami mau menjadi saksi Kristus. Terima kasih berkati aktivitas kami hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.